Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi IPAS kelas 4 bab 2 halaman 44 sampai halaman 55 kurikulum merdeka. Silakan disimak ya. Mari mencoba seperti apa karakteristik benda berwujud gas, alat dan bahan, balon 2 buah, botol plastik 2 buah, cutter atau pisau, dan penggaris. Langkah percobaannya bisa kalian baca ya. Lanjut halaman 45. Masih dengan langkah percobaan nomor 7 sampai 9. Bawahnya mari refleksikan. Ada pertanyaan 1 sampai 3. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya belajar lebih lanjut apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Lanjut halaman 46. Seperti apa bentuk dan sifat zat padat? Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap, seperti contohnya ketika kalian menekan kayu. Apakah bentuk kayunya jadi berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu tidak. Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda, seperti contohnya batu ini. Ketika diletakkan dalam gelas, bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah. Bawahnya, seperti apa bentuk dan sifat zat cair? Coba perhatikan air yang dimasukkan dalam wadah yang berbeda-beda berikut. Ini ada yang ditaruh di toples, di cangkir, di mangkok, dan di gelas. Apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Tentu berbeda ya. Lanjut halaman 47. Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap, atau dengan kata lain bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Bawahnya seperti apa bentuk dan sifat gas? Coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Ini ada yang berbentuk bintang, bulan, hati, dan balon biasa. Apakah bentuk gas di setiap balon tersebut sama atau berbeda? Ketika dialirkan ke dalam wadah tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap, seperti percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Ketika kalian meniup balon di dalam bentuk botol plastik yang berbeda-beda, maka bentuk gasnya pun akan berubah juga. Selain bentuknya yang berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah. Dalam percobaan yang kalian lakukan, balon tidak dapat ditiup di Lanjut halaman 48. Berbeda halnya ketika balon kalian tiup di dalam botol yang berlubang. Udara yang ada di dalam botol akan tertekan keluar dari lubang dan menyebabkan kalian bisa meniup balon. Apa yang sudah aku pelajari yaitu tentunya mengenal benda padat, cair, dan gas, terus tabel dan lainnya. Selanjutnya topik C, bagaimana wujud benda berubah. Nah, ini ada 3 pertanyaan esensial.
Yang pertama, bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Apa yang membuat wujud zat berubah-ubah? Dan apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 49. Enak ya es krim punyamu masih padat, punyaku sudah mulai mencair. Kamu pilih es krim yang itu, jadi cepat mencair. Wujud zat bisa berubah-ubah seperti es krim yang dimakan oleh Banu, dari wujud padat berubah menjadi wujud cair seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud lainnya? C.1. Apa itu mencair dan membeku? Mari mencari tahu. Perubahan wujud pada lilin. Alat dan bahan: termometer, korek api, dan lilin. Langkah percobaannya: ukur suhu ruangan, terus nyalakan lilin, kemudian dekatkan termometer ke nyala api. Lanjut halaman 50. Ukur suhunya atau termometer tidak menyentuh api, hanya di dekatnya saja. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Selanjutnya nomor 4, 5, dan 6 bisa kalian baca ya. Bawahnya mari refleksikan. Nomor 1, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Yang kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 51. Belajar lebih lanjut. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Nah, ini ada contoh es batu. Es batu itu merupakan benda padat, menerima kalori, dipanaskan ya. Jadi akan mencair menjadi benda cair. Jadi kalau es batu dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama dia akan mencair. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair, seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Lanjut halaman 52. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Sekarang ada benda cair, melepaskan kalor, didinginkan, dan membeku, akan menjadi benda padat. Nah, seperti kalian pernah nggak membuat es batu? Kan tadinya air yang dimasak, terus ditaruh di freezer. Nanti kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi es batu. Itu namanya membeku. Jadi perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Selanjutnya, apa itu menguap dan mengembun? Pernahkah kalian berpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Mengapa hujan bisa turun?
Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Jadi, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan menyenangkan berikut. Lanjut halaman 56. Mari mencoba membuat uap dan embun. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan: air, pembakar spiritus atau kompor kecil, es batu, panci kecil, dan tutup panci. Langkah percobaannya: yang pertama, ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Minta bantuan guru kalian untuk melakukannya. Yang kedua, nyalakan kompor atau pembakar spiritus, kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Termometer tidak menyentuh api, hanya di dekatnya saja. Yang ketiga, isi panci dengan setengah gelas air. Yang keempat, panaskan panci di atas pembakar spiritus. Biarkan hingga muncul gelembung-gelembung air. Amati air yang menggelembung, apakah ada semacam uap air di atasnya. Ambil tutup panci dalam keadaan terbalik. Letakkan beberapa buah es batu di tutup panci. Letakkan tutup panci dalam kondisi terbalik ke atas panci. Lanjut halaman 54. Gunakan kain untuk mencegah tangan kalian terkena panci yang panas ya. Yang kedelapan, diamkan sesaat dan ambil kembali tutup panci menggunakan kain. Yang kesembilan, amati bagian bawah tutup panci, apakah ada air yang menggantung. Nah, setelah kalian praktek, mari kita refleksikan. Jawab pertanyaan 1-4 berikut ini ya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Belajar lebih lanjut, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Nah, gambarnya seperti ini ya. Misalnya ada benda cair terus menerima kalor atau dipanaskan, maka akan menguap menjadi benda gas. Lanjut halaman 55. Penguapan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keringat yang muncul setelah berolahraga lama-kelamaan akan kering. Ini terjadi karena keringat menguap. Parfum yang disemprotkan ke kulit juga akan menguap sehingga tercium aroma yang wangi di tubuh kita. Alkohol yang terdapat pada hand sanitizer juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan, sehingga kulit kalian menjadi kering setelah beberapa saat kalian gunakan. Sebaliknya, ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya, wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Nah, ini benda gas kehilangan kalor atau didinginkan, kemudian akan mengembun menjadi benda cair. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara
berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut berkabut. Apakah kalian pernah melihatnya? Dengan bantuan guru, teman, dan internet, cobalah cari tahu apa kegunaan dan peristiwa pengembunan, bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar kita, serta apa manfaatnya. Coba diskusikan bersama dengan teman sekelas kalian. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.